Selamat datang di Serangkai Satu Channel bareng aku Yan Ardi, dan sekarang kita lagi ada di segmen Serangkai Movie. Tapi kali ini bukan untuk review film terbaru, tetapi aku mau ngasih gambaran besar dan mungkin sedikit rekomendasi ya untuk film yang mungkin kan udah lihat di judulnya. Kita akan ngobrolin apa, yaitu kita akan ngobrolin film Pinocchio, karena sekarang itu sudah ada 3 versi dari film Pinocchio, yaitu film Pinocchio tahun 1940-an yang mana itu ada original film animasinya, film kartunnya gitu. Kemudian ada versi remake dari Disney tahun 2022, dan di 2022 juga keluar versinya Guillermo del Toro gitu. Jadi ada 3 film nih yang mengangkat kisah terkait Pinocchio gitu. Sebenarnya secara gambaran besar semuanya sama ya. Ya Pinocchio kan source materialnya aslinya kan memang mengisahkan seorang kakek tua namanya Geppetto gitu, yang kemudian dia itu pemahat menciptakan sebuah boneka kayu yang akhirnya boneka kayu ini dihidupkan oleh peri biru. Dan film ini yang menceritakan terkait petualangan bukan petualangan ya, istilahnya petualangan Pinocchio ini gitu, dari boneka kayu yang tidak tahu apa-apa menjadi ya bocah seutuhnya gitu. Intinya kan lebih ke arah situ gitu, gimana di film-film Pinocchio itu mengajarkan terkait kejujuran, keberanian, dan juga rasa percaya diri lah, kurang lebih seperti itu gitu. Dan yang paling terkenal ya berkaitan dengan kalau kamu bohong hidung kamu bakal jadi panjang gitu. Nah itu ya secara gambaran umum semua filmnya itu mengangkat terkait hal itu. Nah tapi memang ada yang versi yang beda banget tuh, yang versinya Guillermo del Toro ya, karena kalau yang Disney itu kan sebenarnya remake gitu, walaupun ada beberapa hal yang kemudian dirubah dari versi animasinya gitu. Nah, oke. Terus mana nih yang menurut aku yang paling rekomendasi buat kalian tonton gitu. Nah, jadi film Pinocchio karena ini sebenarnya film anak-anak ya. Memang ini kan source aslinya kan memang untuk anak-anak. Pinocchio, kemudian Cinderella, film-film kartun Disney yang zaman dulu kan memang sebenarnya target pasarnya adalah film keluarga, film untuk anak-anak, yang mana ketika anak-anak nonton itu didampingi orang tuanya dan bisa memberikan gambaran mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa dilakukan, mana yang enggak gitu. Nah, jadi kalau di sini nanti aku bagi menjadi beberapa poin yang menurut aku bisa menjadi pertimbangan buat kalian mau nonton yang mana gitu, atau mau nonton semuanya nggak apa-apa gitu. Karena ada di Disney Hotstar kan, di Disney Plus. Disney Plus itu yang Pinocchio 1940 sama Pinocchio yang versi Disney. Kemudian di Netflix itu yang versinya Guillermo del Toro gitu. Nah, langsung aja gini. Yang pertama adalah film mana yang paling cocok untuk ditonton anak-anak gitu. Kalau dari sudut pandang aku sendiri, kalau untuk film yang ditonton anak-anak, untuk versinya 1940 itu masih sangat memungkinkan gitu. Nah, tapi ini benar-benar perlu pendampingan untuk zaman sekarang gitu, karena kalau versi 1940 itu banyak sekali hal-hal yang istilahnya sangat dewasa. Dewasa dalam artian di situ menampilkan rokok, menyebutkan terkait minuman beralkohol segala macam. Itu yang kemudian kalau nontonnya sendiri takutnya ya dia akan tidak mendapatkan penjelasan terkait baik buruknya, walaupun ya di film itu sebenarnya dijelaskan. Cuman maksudnya kalau di 1940, karena kalau kita yang tahun lahir 90-an, hal-hal seperti itu kan bukan sesuatu yang istilahnya apa ya, kayak sekarang lah. Kalau sekarang kan hampir semuanya disensor ya, bahkan yang di PG-13 kan kayak rokok aja sekarang udah nggak bisa setauku ya, rokok, adegan-adegan ada rokok, minuman keras segala macam. Nah itu kalau di 1940-an masih ada gitu. Jadi kalau kalian punya anak mau nonton yang versi 1940-an itu boleh, tapi mohon didampingi sama keluarganya, entah itu kakak, entah itu orang tua segala macam. Nah kalau mau yang versi lebih istilahnya PG-13 atau untuk yang lebih kekinian lah gitu, karena bisa nonton yang versinya 2022-nya yang versi remake-nya gitu. Walaupun di sini memang nanti ada sedikit perbedaan gitu terkait apa yang ingin diungkapkan di versi 1940 dan versi remake-nya gitu. Cuman kalau yang versi remake-nya yang ini jauh lebih PG-13, jauh lebih family friendly gitu. Jadi adegan-adegan rokok, alkohol itu dihilangkan, bahkan yang alkohol aja diganti dengan root beer ya. Kalau kamu tahu AW ya itu root beer, kayak root beer AW lah gitu. Nah jadi lebih apa ya, lebih kids friendly lah ya. Jadi kalau misalkan pun nonton nggak didampingin orang tua pun masih aman itu, karena memang
adegan-adegannya, kemudian apa yang ditampilkan, bahkan yang aku sangat suka sebenarnya sih visualnya ya. Visualnya bagus banget sih, maksudku untuk visual Disney-nya itu kental banget. Grafik Pinocchio-nya itu bagus banget menurutku untuk versinya remake ini gitu. Ya walaupun nanti ada plus minusnya gitu terkait hal ini. Jadi kalau untuk semacam sebagai film petualangan ini cocok-cocok aja sih sebenarnya untuk ditonton anak-anak gitu. Kalau untuk orang tua menurutku agak kurang cocok sih sebenarnya untuk yang versinya ini ya, karena ya ceritanya masih seputaran ya terkait pencarian jati diri. Maksudnya kita udah umur segini mau lihat film terkait pencarian jati diri hanya sosok itu aja, konfliknya hanya sebatas itu aja, itu jadi kayak kurang gitu kalau untuk orang dewasa yang terkait hal itu gitu. Nah, tapi kalau yang versinya Guillermo del Toro ini aku sih sebenarnya saranin untuk orang tuanya nonton dulu gitu ketimbang ngasih film ini ke anak-anak kalian, karena versi ini tuh lebih Pinocchio tapi ceritanya lebih agak dark sedikit gitu, karena ada perubahan perubahan terkait karakternya, perubahan. Jadi kalau kalian bayangin gini, Pinocchio itu kan dibuat oleh Geppetto dalam kondisi dia bahagia, dia membuat Pinocchio bahagia. Jadi ketika si Pinocchio hidup ya Geppetto-nya bahagia gitu. Tapi kalau versi Guillermo del Toro, bayangin si Geppetto itu membuat Pinocchio dalam kondisi mabok. Jadi sebenarnya ini kalau mau tak sebutin bukan spoiler juga ya, cuman nanti kalian coba lihat dulu deh untuk yang versinya Guillermo del Toro. Ini lebih cocok untuk orang dewasa sebenarnya, untuk remaja ke dewasa. Untuk anak-anak mungkin masih bisa tapi harus didampingi ya, karena ya itu jadi ada darknya sedikit, bahkan komedinya pun menurutku lebih kerasa ya yang versinya Guillermo del Toro ini. Kalau untuk yang kita tonton itu kalau kita udah dewasa gitu, teman kalau untuk anak-anak ya mungkin nggak terlalu dapat gitu. Jadi ya udah kalian bisa bayangin aja lah gitu, kalian Geppetto membuat Pinocchio dalam kondisi mabuk, jadi ketika si Pinocchio-nya bangun ya dia bukan sesuatu yang Geppetto harapin sebenarnya kayak gitu. Jadi ini lebih yang versinya Guillermo del Toro ini jauh lebih cocok untuk kita tonton, karena memang konfliknya ternyata ya konfliknya nggak kemudian cuman Pinocchio-nya aja yang berkaitan dengan mencari jati diri dan lain-lain, tapi ada konflik Geppetto-nya konfliknya dibangun dari awal, bahkan justru yang awalnya kebangun tuh ya konfliknya si Geppetto-nya gitu. Kalau yang versinya Disney kan sebenarnya gimana perjalanan Pinocchio aja sih menemukan jati diri atau menjadi anak laki-laki yang sesungguhnya gitu. Jadi kalau versinya Guillermo del Toro konfliknya lebih kompleks lah terkait hal itu gitu. Jadi itulah kalau dari sisi mana yang lebih cocok ditonton, silahkan kalian dengan apa yang tadi aku sebutin. Kalau versinya 1940 dan juga versinya Disney khususnya itu sangat cocok untuk ditonton anak-anak, tapi tetap kalau bisa sih pendampingan dengan orang tua gitu. Dan kalau untuk yang remaja dan orang tua agak kurang cocok sebenarnya nonton yang versinya ini gitu, tapi kalau mau nonton silahkan aja gitu. Nah tapi kalau yang versinya Guillermo del Toro itu aku lebih rekomendasiin buat kalian yang remaja, yang dewasa, yang melihat apa ya, kita sekarang udah kan kalau orang dewasa nonton film kan kita lebih paham ya, mana yang istilahnya mana yang sesuai dan relate dengan kita, dan versi ini jauh lebih relate. Coba bayangin gini, kalau versi Disney itu tuh kekurangannya adalah dia nggak dijelasin dunianya itu sebenarnya semagical apa gitu. Maksudku semagical adalah di sini ketika Pinocchio itu hidupnya kan dia masih boneka kayu ya, dan kemudian dia keluar rumah pergi sekolah, orang-orang tuh kayak nggak kaget gitu dengan adanya boneka kayu yang hidup gitu. Jadi itu bisa dimaafkan kalau memang dunianya yang ditawarkan di film Pinocchio-nya itu adalah dunia magical. Di situ memang banyak hal-hal yang istilahnya ya magical, kayak misalkan ada Pegasus, kuda yang punya tandu gitu, atau mungkin di situ memang sudah ada karakter hewan-hewan mythical atau apalah, fantasi memang ada peri-peri segala macam, ya itu nggak masalah. Tapi kalau dari lihat filmnya kan sebenarnya nggak ada itu ditampilkan seperti itu gitu. Jadi di situ ya orang-orang biasa, kemudian lingkungan juga hal yang biasa, nggak se-magical itu gitu. Pun kalau di situ ada karakter yang berwujud seperti serigala, itu kan sebenarnya kalau di versi 1940-an itu banyak orang berasumsi kalau itu ya semacam apa ya, metafora terkait mana baik mana jahat gitu. Tapi apakah itu sebenarnya benar-benar serigala kan juga
itu banyak yang berspekulasi gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya kalau yang minus aku kurang suka di versi Disney ya. Untuk aku yang orang dewasa nonton versi itu ya aku kurang relate-nya gitu. Jadi kayak tiba-tiba ada boneka kayu keluar dan orang-orang itu pada nggak kaget, kayak biasa aja gitu. Jadi itu sih tapi kalau misalkan ngelihatnya itu dari sudut pandang anak-anak ya nggak ada masalah, itu fun-fun aja gitu. Nah, kemudian tapi kalau yang versinya Guillermo del Toro ini ya tadi bisa dibilang ya lebih relate. Jadi ketika Pinocchio keluar tuh ya orang-orang pada takut gitu karena ada boneka kayu yang hidup gitu. Jadi kayak ya lebih menarik lah kalau ditonton untuk orang yang dewasa gitu. Dan ya seru aja sih aku nontonnya untuk ini, bahkan humornya pun dapat di aku gitu. Itu ya. Kemudian dari sisi visual sebenarnya film Tiga Pinocchio ini punya visual yang beda-beda ya. Kalau yang 1940-an kan versi kartun klasik ya, animasi klasik, dan ini feel Disney-nya ya feel Disney klasik. Kalau kalian pernah nonton kartun Disney klasik ya gitu. Bahkan aku juga kaget ternyata itu 1940 ya. Dipikir-pikir 1940 berarti filmnya udah bisa sebagus itu gitu. Maksudnya animasinya, pewarnaannya itu enak banget ditonton. Bahkan kamu nonton sekarang pun karena itu kan gambar frame per frame gitu, gambar gerak gitu kan. Jadi nggak ada masalah apa ya, kurang tajam apa, karena kan gambar dia di HD in dikit kan juga udah bagus gitu kan, ditonton sekarang pun masih enak gitu. Itu kartun Disney ya nggak ada masalah sih kalau terkait itu. Di yang versi 2022 yang Disney juga aku suka sih. Series itu menurutku dia kan menggabungkan antara animasi dan juga karakter orang sungguhan dan 3D segala macemnya. Menurutku bagus-bagus aja sih, bahkan enak banget dipandang matanya. Color gradingnya, pewarnaannya, Pinocchio-nya juga lucu banget di versi 2020. Versinya Guillermo del Toro ini tuh mirip animasi Shaun the Sheep. Kalau kalian nonton Shaun the Sheep ya mungkin lebih bagus dikit. Jadi maksudnya dia memang didesain bukan yang istilahnya gerakannya halus banget, jadi animasi kayak patah-patah gitu. Dan aku sih sebenarnya nggak terlalu fans dengan animasi seperti ini, tapi sebenarnya nggak masalah juga. Maksudnya bukan yang fans banget dengan tipe animasi seperti ini gitu. Jadi ya itu aja sih kalau menurutku dari yang versinya Guillermo del Toro. Justru kalau secara visual aku suka banget yang versinya Disney sih sebenarnya. Karena pas aku nonton tuh enak banget ditonton, musikalnya dapat banget, musikalnya Disney itu kena banget gitu. Nah kemudian kalau dari sisi apa yang diajarkan di film ini, memang aku lebih suka sebenarnya versinya tahun 1940 dan juga versinya Guillermo del Toro gitu. Kalau 1940 tuh ya benar-benar diajarkan pada 3 hal tadi terkait gimana menjadi yang awalnya boneka kayu menjadi anak yang sesungguhnya gitu. Gimana cara dia bisa membahagiakan orang tuanya, dan di situ tuh benar-benar kelihatan mana baik mana salah, baik dan buruknya gitu loh. Jadi kayak lebih kelihatan gitu. Cuman kalau yang versi 2022 dia lebih ke arah apa ya, gimana sih Geppetto ini bisa menerima Pinocchio apa adanya gitu. Mungkin kalian kalau kalian nggak paham, kalian bisa tonton langsung aja versinya 2022 dan versi 1940 gitu. Kalau yang versinya Guillermo del Toro ya aku balik lagi ya, story-nya karena ngehook banget dalam artian konfliknya nggak cuman terkait Pinocchio-nya aja. Jadi ya walaupun kalau versinya Disney kan tetap si Geppetto-nya ini kan juga ya, tapi konfliknya apa ya, maksudnya dimakan monster laut nyari Pinocchio ya sebatas itu aja gitu. Cuma kalau yang versi Guillermo del Toro kan ya dia ada something yang merasa kehilangan gitu, dan ya butuh benar-benar kerasa kehilangannya sampai dia menciptakan Pinocchio dalam kondisi mabok kayak gitu. Jadi mungkin itu sih aku mau ngerekomendasiin buat kalian film Pinocchio. Kalian bisa tonton aja. Kalau kalian nggak suka yang film terlalu anak-anak, kalian bisa tonton versi Guillermo del Toro. Kalau kalian pengen ngasih film rekomendasi buat anak kalian atau buat keponakan kalian yang masih kecil, kalian bisa kasih yang versinya Disney 2022, karena itu juga sebenarnya bagus-bagus aja sih. Nggak kalau yang nonton orang dewasa mungkin kurang gitu, tapi kalau yang nonton anak-anak ya itu bagus-bagus aja untuk mengajarkan terkait kehidupan atau menjadi anak yang baik seperti apa kayak gitu. Oke, mungkin itu aja dari aku untuk
movie recommendation mungkin ya, terkait dengan. Jadi nanti kedepannya aku nggak akan cuman review-review film yang terbaru karena mungkin nggak semuanya bisa aku review gitu. Tapi aku mungkin akan ngasih sisipan terkait rekomendasi apa aja yang bisa aku tawarkan, aku kasih ke kalian buat kalian tonton. Mungkin itu aja dari aku, Aldiansah. Sampai ketemu lagi di Serangkai Kata Channel. Bye-bye. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe.